Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Yesus Harta Tak Ternilai. Hampir semua orang Kristen pasti setuju kalau saya katakan Yesus merupakan harta yang tak ternilai dalam hidup ini. Masalahnya, mengerti tidak kenapa Yesus pantas disebut sebagai harta yang tak ternilai? Padahal, kalau kita menghayati akan hal ini, kita akan memiliki hidup kekristenan yang kokoh, penuh sukacita, dan penuh rasa syukur. Sebab itu, mari kita renungkan apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Tuhan Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saya ajak kita perhatikan kalimat kedua, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sangat jelas saudara, bahwa kelahiran Yesus atau kedatangannya ke dalam dunia itu memberi kehidupan atau nyawa. Hal itu ditegaskan Tuhan kembali dalam Yohanes 11 ayat 25. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bukankah ini hal yang luar biasa? Coba renungkan, kalau yang mati saja bisa hidup kembali, bukankah tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa Yesus itu identik dengan nyawa atau kehidupan? Tidak hanya itu, Tuhan Yesus kembali menegaskan hal yang sama di pasal berikutnya, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sedangkan kalau kita kaitkan dengan kasih Bapa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa sejatinya kita sebagai umat pilihan adalah orang-orang yang beruntung. Sebab apa? Sebab Allah telah memberikan kita nyawa atau kehidupan yang baru dengan dianugerahkannya, dengan diberikannya Yesus, Putra Tunggalnya kepada kita. Kita yang harusnya binasa, harusnya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, bisa berkesempatan untuk memperoleh kembali kehidupan, bisa berkesempatan untuk kembali dipersatukan dengan Allah. Ini sungguh merupakan suatu kemurahan yang luar biasa. Inilah yang dalam bahasa Jawa dikalimatkan dengan nyawa balen. Jadi sejatinya kita orang-orang percaya itu memiliki nyawa balen. Nyawa balen itu semacam kalau dalam istilah perdagangan kita sering kenal istilah refund. Tapi di sini refund kehidupan. Kita yang harusnya binasa karena dosa
beroleh nyawa atau kehidupan kembali. Dengan demikian, bagi orang percaya, Yesus harusnya menjadi harta yang paling berharga, harta yang tak ternilai. Iya, sebab Yesus adalah nyawa, Yesus adalah kehidupan. Dengan demikian, tanpa Yesus, orang percaya sejatinya tidak bisa hidup. Itu harus kita mengerti dan kita hayati betul, saudara. Memang untuk menghayati betapa berharganya nyawa atau kehidupan itu tidak mudah. Tapi kalau kita berkunjung ke rumah sakit dan menyaksikan betapa banyaknya orang yang rela membayar berapapun demi nyawa mereka terselamatkan, demi bisa mendapatkan kehidupan, kita baru bisa tahu, kita akan bisa menghayati betapa berharganya Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah alasan kenapa Natal atau kelahiran Yesus selalu identik dengan suasana sukacita atau kemeriahan. Ya, sebab kita tidak bisa menyembunyikan rasa sukacita yang luar biasa itu, saudara. Kelahiran Yesus itu membuka kembali harapan manusia yang telah berdosa untuk kembali hidup. Begitulah seharusnya kita memaknai Natal. Orang yang bisa menghayati bahwa Yesus adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya, ia tidak akan dipusingkan dengan keadaan dirinya, tidak akan stres dengan berbagai persoalan atau masalah yang ia hadapi, sebab ia sadar betul hidup itu lebih berharga daripada semuanya itu. Itulah sebabnya di bagian lain dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan gambaran, apalah gunanya seorang memiliki seluruh isi dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Jadi, walaupun belum bisa bayar hutang, belum berhasil dalam karir, sakitnya belum sembuh, hatinya akan tetap sukacita, akan tetap ada damai sejahtera dalam hidupnya. Sebab ia sadar betul nyawa atau hidupnya bukan bergantung pada itu semua, tetapi bergantung pada Yesus. Baginya, memiliki Yesus itu segalanya, dan memiliki Yesus itu lebih dari hidup. Memiliki Yesus itu cukup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.